Halo Jargaria, kali ini saya mau mengajak kita membedah penalaran yang keliru dalam surat nomor 522/1672 perihal permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH yang direkomendasikan oleh Gubernur Maluku ke Kementerian LHK yang akhir-akhir ini menjadi viral. Dengan diterbitkannya atau diajukannya rekomendasi Gubernur Maluku itu membuat masyarakat Jargaria menjadi sangat kaget dengan sikap gubernur seperti itu. Pantas kami kaget memang karena tanpa ada sosialisasi dengan masyarakat pemilik petuanan kok tiba-tiba PT Alam Subur Indonesia ini diberikan rekomendasi oleh gubernur. Memangnya tanah di Aro itu punyanya gubernur? Kan bukan, itu adalah tanah masyarakat adat Jargaria. Maka wajar rasa kecewa dan marah pun mulai terlihat dalam postingan-postingan di sosial media seperti Facebook. Dan sebagai pemuda Jargaria saya pun kaget, saya kecewa. Maka melalui video yang singkat ini saya mencoba untuk membedah isi surat tersebut dengan penalaran hukum yang benar. Artinya menurut hemat saya ada penalaran yang keliru di dalam rekomendasi tersebut, dan di sini saya akan menunjukkannya sekaligus mau memberikan edukasi hukum bagi publik Jargaria agar jangan kita terus-terusan dibodohi oleh kepentingan-kepentingan oligarki. Kalau surat permohonan atau surat rekomendasi atau surat permohonan rekomendasi itu diawali dengan memperhatikan, itu artinya bahwa di dalamnya akan ditampilkan, akan disebutkan sederet peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum untuk diterbitkannya surat rekomendasi tersebut. Jadi rujukan itu harus relevan, harus senafas, harus nyambung dengan keberadaan dari perusahaan yang mau direkomendasikan. Artinya segala aktivitasnya pun harus diatur di dalam rujukan peraturan perundang-undangan itu. Perlu kita pahami juga bahwa berbicara mengenai hukum tidak hanya dalam pengertian hukum positif, karena Indonesia sendiri menganut pluralisme hukum. Ada hukum positif, ada hukum agama, dan hukum adat yang sampai saat ini masih hidup di Jargaria. Sekarang coba kita lihat angka 2 di dalam poin memperhatikan itu. Menyebut bahwa Undang-Undang nomor 41 tahun 99 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2004 itu sebenarnya isi dari Undang-Undang nomor 19 2004 ini tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan menjadi undang-undang. Jadi tadinya itu berbentuk perpu, kemudian ditetapkan menjadi undang-undang. Lalu pada bagian penjelasan disebutkan bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2004 ini diterbitkan untuk mengatasi ketidakpastian hukum di dalam Undang-Undang 41 tahun 99. Jadi ketidakpastian itu terkait dengan tidak adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perizinan bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang 41 tahun 99 ini tetap berlaku atau tidak. Nah, ketidakpastian seperti inilah yang kemudian membuat pemerintah pusat menerbitkan atau menetapkan Undang-Undang nomor 1 atau Perpu nomor 1 tahun 2004 menjadi undang-undang. Kalau menurut logika di dalam rujukan undang-undang ini bahwa PT ASI itu sudah memiliki izin sebelum tahun 1999 dan masih terus berlaku sampai hari ini, sehingga perlu dinyatakan bahwa izin itu masih berlaku atau perlu dilakukan perpanjangan. Nah, itu logika yang
yang sebenarnya mau disampaikan melalui rujukan undang-undang ini. Menjadi pertanyaannya adalah apakah PT Alam Subur Indonesia ini sudah memiliki izin dan sudah beroperasi di Arus sebelum tahun 99 ataukah belum? Nah, ini yang kemudian menurut saya kekeliruan pertama dalam bagian memperhatikan ini. Lalu yang berikut, kita menjadi paham bahwa dengan membaca rujukan undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 ini, kita menjadi paham bahwa kemungkinan besar PT Alam Subur Indonesia ini merupakan perusahaan pertambangan atau perusahaan tambang. Pertanyaannya kemudian, tambang apakah itu? Apakah masyarakat Arus sudah tahu akan ada perusahaan tambang yang beroperasi nanti di Arus? Itu masih menjadi misteri sampai hari ini. Kemudian perlu kita ketahui bahwa berbicara mengenai penyelenggaraan kehutanan atau pengelolaan hasil hutan itu harus merujuk pada undang-undang yang paling mendasar di bidang kehutanan, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Artinya bahwa segala peraturan perundang-undangan yang merupakan aturan pelaksana yang diterbitkan kemudian harus sesuai atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999 ini. Sekarang kita lihat di dalam pasal 2 disebutkan bahwa penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Apakah asas-asas ini sudah sesuai dengan rekomendasi yang diterbitkan oleh Gubernur Maluku? Nah, ini yang menurut saya kekeliruan kedua. Pengertian asas kerakyatan itu artinya bahwa rakyat harus dilibatkan secara langsung. Apakah itu sudah dilakukan? Asas keadilan artinya bahwa harus ada equality dan proportional. Jadi manfaat yang didapat oleh PT Alam Subur maupun negara itu, manfaat itu harus sama atau harus proporsional bagi masyarakat Arus, termasuk adanya keadilan dalam hal tanggung jawab. Jangan sampai ketika terjadi kerusakan lingkungan, lalu yang bertanggung jawab hanyalah masyarakat dan pemerintah daerah, sedangkan Alam Subur malah kabur. Lalu pengertian asas kebersamaan adalah pemerintah daerah, Kabupaten Kepulauan Naru, Pemprov Maluku, perusahaan, dan masyarakat itu sama-sama terlibat di dalam perencanaan, pengelolaan, dan tanggung jawab terhadap dampak lingkungan. Apakah asas kebersamaan ini sudah dilakukan? Saya rasa belum. Yang penting berikutnya adalah asas keterbukaan. Apakah sudah ada asas keterbukaan yang dilakukan dalam proses perizinan ini? Mulai dari diterbitkannya, proses beroperasinya, sampai nanti izin ini nanti berakhir. Apakah ada keterbukaan terhadap publik? Terutama keterbukaan bagi masyarakat Jargaria. Karena yang punya tanah, punya hutan adalah masyarakat adat Jargaria. Sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi. Dengan melihat protes dan rasa kaget yang begitu viral akhir-akhir ini, menunjukkan bahwa tidak adanya keterbukaan di dalam perizinan yang direkomendasikan oleh Gubernur Maluku ini. Kemudian pengertian asas keterpaduan itu maksudnya bahwa perusahaan ini dalam perizinannya maupun dalam pengelolaannya nanti, pengoperasiannya nanti harus selaras atau berpadu dengan aspek lainnya seperti sosial, budaya, dan lingkungan. Apakah asas keterpaduan ini sudah dilakukan? Ya, lagi-lagi saya menduga belum. Bahkan surat rekomendasi yang dikeluarkan gubernur ini kita bisa pastikan bertentangan dengan
ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang 41 tahun 99. Oleh sebab itu, melalui video ini saya mau mengajak Gubernur Maluku untuk bijaksanalah dalam menjalankan pemerintahan. Di dalam hukum itu ada nama satu asas yang disebut dengan asas sapientia, yang artinya bahwa pejabat administrasi negara harus selalu bijaksana dalam melaksanakan tugasnya, serta wajib menghormati hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan badan atau pejabat administrasi negara. Gubernur Maluku itu kan bukan saja kepala pemerintahan, tetapi dia juga adalah pejabat administrasi negara yang harus bijaksana. Bentuk bijaksananya adalah dia menghargai hak masyarakat adat Jarjuir. Oleh sebab itu, sekali lagi untuk Gubernur Maluku, tinjau kembali rekomendasi yang Anda keluarkan itu. Lalu untuk Bupati dan DPRD Aru, mengapa kalian diam? Hello, mengapa kalian diam? Ayo gunakan kekuatan lobi-lobi politik kalian yang selama ini kalian biasa pakai dalam pemilu. Desaklah Gubernur Maluku jangan terburu-buru dan tinjau ulang rekomendasi perizinan PT Alam Subur Indonesia ini. Kalau kalian terus diam, maka wajar rakyat menduga kalian sudah melakukan kong kali kong untuk menindas rakyat kalian sendiri. Oke?